dong. Kok dapat dari mana ya? Dari orang Kristen, cuman itu penjelasan yang lebih mudah untuk saya sampai kepada orang di yang ini. Bible nggak ada. Untuk memahami sama. Jadi Kenapa? iman Anda ini hanya berdasarkan kata Ada. orang Kristen. Gitu. Bahasa asli, gini loh, ayat itu Iya, bunyinya. maksudnya berkata terus terang. Iya, Bahasa terus terang maksudnya itu dengan artinya bahasa manusia aduh. yang manusia pahami. Artinya kan manusia Gini manusia bentar, itu kan bentar. ada orang Jawa, orang Sunda, dan firman Tuhan di akhir zaman ini akan dengan firman-Nya gitu. Jadi melalui kebutuhan manusia seperti itu, berfirman dengan cara manusia gitu, kebutuhan manusia. Bentar, Jadi oke. yaitu atau karya penghakiman yang terakhir. Iya, Yesus itu hakim. Iya, itu setuju, diusir, setuju. itu Yesus bukan- itu hakim yang jadi tersangkanya orang Kristen. Ada kecuali. Nah, sekarang gini, kita baca dari Yang bilang kecuali juga siapa? Lah iya, berarti kan semua orang Kristen diusir sama Yesus. Ngeyel. Duh, Saya nggak butuh percaya ngeyel sih? kalau Pak Sugi itu butuh, karena data itu hanya untuk buat disangkal. Yang sok tahu. Siap. Bapak sendiri kan Islam, kenapa mengomentari Alkitab? nah kalau Kita ini kan bahkan nggak mau diskusi. komentari. Kalau nggak mau diskusi jangan masuk ke koma dong. Jangan masuk sini Jangan diskusi. diskusi. Gimana Kan sih? ponis kau bilang itu untuk Padahal situ Gitu. panik, Panik? Saya lihat Panik apaan? Nah, jangan Bapak menyimpulkan tidak orang. Itu enggak saya. Kalau nggak mau silakan turun. Ya templok berhadapan dengan saya Bagian ini. saya ini kan Pula hakikat itu apa? Hakikat, ya tahu lah. Apa? Itu kekal kayak gitu. Apa? Hakikat Tuhan itu kekal. Aduh. Ayat seperti apapun saya nggak percaya. Waduh. Lo pakai ayat aku kalau saya percaya sama situ, baru lo bisa pakai ayat aku. enggak. Kalau nggak bisa ya sama aja. Parah ini. Aku aja nggak percaya. Udah modal asumsi tapi mau Iya. dikasih ayat kabur. Jangan gitu. Alkitabmu itu Biasa ada di aja. kepalanya kami. Aduh. Jadi dengerin aja dulu ya. Ya, Yang baca percaya semua ya. sama situ juga siapa? Iya. Itu Yesus memiliki daging dan tulang. Benar sih. Tapi dia bukan roh. Yes, benar sekali. Islam nggak ngerti, Bible nggak ngerti. Aduh, bener deh kalau kamu murtad. Islam nggak ngerti, Quran Murtad nggak apa ngerti, ini? Bible nggak ngerti. Bener kalau kamu murtad karena orang Islam nggak ada yang bodoh. Setelah atau sebelum? Jawab. Waktu ya? Hah? Setelah apa sebelum? Jawab. Ya, dua-duanya benar. Nah, mana bisa? Dua-duanya itu benar. Itu namanya kita pembodohan. Tinggal kita menanggapinya. Itu namanya Kalau menurut pembodohan. saya, Kalau dua-duanya benar itu pembodohan, Mbak benar. Templok. ya nggak apa-apa, itu kan menurut itu memang itu kan nyari kesalahan. Aduh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cemplok. Iya, saya dengar. Kenapa? Iya. Ibu kan beriman ya, beriman kepada Yesus ya. Iya. Beriman kepada Alkitab juga kan pastinya kan. Nah, Percaya, saya iman itu beda. Kalau kita itu yang disebutkan bro tadi itu iman kepada Allah, kayak iman Oke, rukun iman percaya itu kepada Alkitab, beda, kan? beda. percaya kepada Alkitab ya. Percaya dengan Alkitab bukan berarti ya menyembah Alkitab gitu, itu bedanya. Jadi kita percaya Tuhan Yesus itu karena keilahiannya gitu, rohnya itu loh, keilahiannya seperti itu bro. Ilahiannya, Bukan penampilan luarnya. bukan penampilan luar. Penampilan luar itu contohnya mungkin yang sering di ini bahwa kalau Tuhan Yesus itu lahir, kenapa orang Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus itu sunat, kenapa orang Kristen tidak melakukan sunat, seperti itu contohnya. Itu penampilan luar lah. Atau mungkin Yesus berjubah, kenapa orang Kristen tidak berjubah, kayak gitu. Itu penampilan luar. Kompleks Ya. dulu ya. Ya, ya. Baik, Ustaz Sugi, bagaimana suaranya Ustaz Sugi? Jaringan mungkin. Ini tinggal ya. Di sini hujan deras. Kayaknya di sini. jaringan Jadi, aja. di sini hujan deras, kemudian saya tidak menggunakan. Berarti jaringan. Kalau Tidak hujan meng- deras itu jaringan. Iya. Mungkin Iya, iya. turun dulu nanti naik lagi gitu, biasanya bisa. Tes. Gimana sekarang udah bagus? Namanya. Turun dulu sementara Iya, nanti iya, naik. iya, iya, Nah, iya. gimana sekarang udah bagus? Kecil. Ada suara kecil.
Iya, kecil suara saya. Boleh. Ya, ya. Langsung. Oke. Enggak, saya tadi tertarik Bisa dengan didengar. pernyataan Mbak Cempluk ya, Bisa. yang mengatakan Yesus itu adalah firman. Adakah pengakuan dari Bapa itu sendiri atau Yesus sendiri bahwa Yesus itu firman gitu ya, atau bapaknya Yesus itu firman gitu ya? Ada enggak pengakuan Yesus? Pak Sugi. Ya. Kalau bapak itu kan kita harus mengenali, kalau saya mengenal Tuhan di dalam Kristen itu ya, bahwa Tuhan itu adalah roh. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa, Bukan itu yang saya tanyakan. itu Tuhan Yesus berdoa itu mengajarkan umatnya secara Bukan langsung di itu bumi. yang saya tanyakan, Iya. bukan itu. Dipahami dulu pertanyaan itu. Adakah pernyataan Bapa gitu ya, bahwa dia akan datang sebagai manusia gitu di dalam perjanjian lama, atau Yesus sendiri deh mengkonfirmasi bahwa aku adalah firman yang jadi manusia, atau Tuhan yang jadi manusia gitu? Ada enggak kira-kira itu, Mbak? Kalau mengkonfirmasi mungkin boleh ini ya. Setahu saya sih Tuhan Kristen punya solusi itu. Setahu saya sih Tuhan di dalam Kristen itu punya solusi ya. Setelah ya seperti itu sih. Solusinya Punya apa? solusi. Ya solusinya saya bilang kan bahwa roh Tuhan itu hakikat Tuhan itu adalah roh ya. Jadi roh Tuhan itu kekal dan hakikat Tuhan itu tidak pernah berubah. Artinya apa? Ketika Tuhan berinkarnasi itu hanya mengambil rupa manusia dan hanya untuk melakukan suatu Anda dapat pemahaman, Anda dapat pemahaman seperti itu dari mana? Apakah pernah Tuhan sendiri itu bentar dulu? Apakah saya pernah pemahaman seperti ini Pak Sugi? Iya, dapat dari Ini mana? untuk supaya saya lebih mudah menjelaskan. Iya, Mungkin ya nggak bisa asumsi dong. itu dapat dari mana ya, dari orang Kristen, cuman itu penjelasan yang lebih mudah untuk saya sampai kepada orang di yang ini Bible gitu, nggak mungkin ada. untuk memahami sama. Jadi Kenapa? iman Anda ini hanya berdasarkan kata Ada. orang Kristen. Kalau gitu, Iya. bukan kata orang Kristen. Ya, Saya belajar di kan Anda Bible. tadi mengatakan begitu. Saya tanya, Anda dapat pemahaman seperti itu dari mana? Dari orang Kristen katanya. Waduh, masa beragama hanya dari kata orang sih? Bible itu saya itu supaya Nah ya iya, saya minta. Aduh, berarti Saya gimana minta. sih? Yang bilang saya kata orang dari mana? Loh, kan Anda tadi sendiri mengatakan dari orang Kristen katanya. Saya tanya. Data. Iya, Anda kan tadi saya tanya, kamu dapat Iya, pemahaman maksudnya seperti itu dari dari Kristen, mana? saya maksudnya Dari orang Kristen. bukan dari orang-orang contohnya seperti saya belum pernah ya, saya belajar sama pendeta apa belum, tapi saya pelajari gitu. Oke. Dan ini apa supaya mudah dipahami seperti itu. Oke. Maka Bunda atau Pak Sugi atau Yama yang nggak sama penjelasannya gitu loh, Pak. Iya, saya makanya itu. Jelas, Saya ingin tahu intinya saja. sama, tujuannya tuh Bentar sama. dulu, jangan anu terus dong, gantian. Heeh, Itu kamu dapat dari mana, di dalam perjanjian lama kah atau perjanjian baru kah? Yesus berkata aku firman jadi manusia, atau bapaknya sendiri mengatakan bahwa dia akan datang sebagai manusia? Ada enggak gitu? Datang jadi manusia. Ya dia, kalau saya setahu saya bahwa Tuhan di dalam Kristen itu punya solusi. Artinya apa? Tuhan itu punya ini rencana dan rancangan yang bagus. Nah, itu buat dia manusia, yang ingin gitu. saya Jadi tahu. dari situ ya artinya kita Nah, itu dia yang ingin saya tahu, rencananya ada itu sih ayat-ayatnya, cuman tertulis mungkin di saya nggak mana? bisa nunjukin sekarang. Ayo, tertulis di mana rencananya kalau dia akan datang sebagai Ada, manusia cuman itu? mungkin saya- Di mana gitu? Saya nggak bisa ini di TV ada saya Wah. karena saya belajar Oh. mau belajar. Ya, sementara saya. ini Tahu, saja. ada. Masih Kalau ada, asumsi. tunjukkan saja. Saja saya Kalau nggak enggak bisa bunyinya aja, dari bunyinya. tadi, makanya saya Gini, bisa kalau pelan-pelan. Mbak, bunyinya aja seperti apa gitu, biar saya Bacanya carikan. aja. Bunyinya seperti apa bahwa Tuhan itu akan datang sebagai Ya, manusia, di mana bunyinya seperti enggak, apa? kalau saya tahu data berapapun banyak data yang dikasih, saya tahu itu bakalan bisa nyambung data yang dikasih, saya tahu itu bakalan bisa nyambung sama kalian karena apa? Setahu saya ini ya, mau udah data itu orang Kristen atau forum-forum Kristen udah menunjukkan banyak data. Islam juga begitu, sudah banyak memberikan data. Jadi itu data itu menurut saya kayak nggak ada gunanya. Belum Sekarang ada. Ini menurut Naluri lah. Belum ada Sekarang orang Kristen bagaimana? yang bisa Aja lah. bentar. Belum ada orang Kristen yang bisa menunjukkan data bahwa Tuhan itu akan datang sebagai manusia, itu belum ada.
Bahkan Yesus juga tidak pernah mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah firman yang jadi manusia. Nggak ada. Coba, di mana siapa yang pernah menunjukkan data bahwa Tuhan akan datang sebagai manusia? Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 18, bentar. Perasaan sudah Saya, banyak saya sih, bacakan Bang. nih. 2 Tawarikh 6 Nggak ayat mungkin. 2 Tawarikh 6 ayat 18. Di situ sangat jelas dikatakan Tawarikh begini. itu Benarkah Tuhan ya akan tinggal bersama kita? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak sanggup menampungnya. Apalagi rumah yang kudiami ini. Coba, kalau lihat di dalam Yesaya 43 ayat 10-11, Tuhan pasti mau lah. coba didengarkan Yesaya 43 ayat 10-11. Tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak ada Allah terbentuk sesudah aku. Berarti kalau Tuhan jadi manusia berarti ada bentukan baru. Sementara di dalam kitab Yesaya 43 Tuhan tidak akan mengalami perubahan bentuk. Coba. Bentukan baru. Lah, Kan Tuhan adalah roh. Berarti tadi nggak paham tentang hakikat Tuhan dong. Hakikat Allah sendiri apa dong? Kalau hakikat Tuhan Bentar, di dalam oke, Quran oke. jelas. Ya. Oke, ini ya. Dikasih apa? Oke, Saya apa ini? oke, saya tunjukkan ya. Sebenarnya ketika Yesus Ini besar- bentar, besar aja. Mbak. Sebenarnya jangan dipotong dulu sebelum saya selesai. Ya, sebenarnya ketika Yesus berkata Bapa adalah Allah itu roh, itu sebenarnya dia tidak berbicara secara apa ya harafiah, tapi itu kias. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 25. Yesus berkata begini, semuanya ini aku katakan kepadamu dalam bahasa perumpamaan. Coba dicek. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Berarti selama Yesus hidup di dunia ketika dia memberitakan Bapa itu masih dalam perumpamaan. Kenapa Allah itu dikatakan roh? Karena menurut Yesus sendiri di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya apa? Bahwa Allah itu roh, artinya dia itu gaib. Begitu loh. Bukan berarti dia itu roh. Begitu. Roh, iya benar. Allah itu gaib, kita Mbak, tahu ya. bukan roh. Benar sekali. Ah. Yes. Loh, saya ini Bibel berjalan. Hakikat Gimana Tuhan sih? adalah roh, benar sekali. Tadi yang Bukan dibilang hakikat tadi Tuhan bahwa- adalah roh. Ya, Tuhan itu gaib. Wah, gak denger. Bukan hakikat Allah itu roh. Kalau Anda pahami secara harafiah, bukankah di dalam seperti Bibel Allah itu api yang membakar, Allah itu gunung batu, Allah itu roh. Ini frasenya sama. Kenapa yang Allah roh dipahami secara harafiah, sementara yang Allah gunung batu, Allah itu api yang membakar tidak dipahami secara harafiah? Itu diperumpamakan. Nah, ini namanya standar ganda. Coba. Seharusnya kalau Anda memahami Allah itu roh, dia adalah roh. Ketika Allah dikatakan gunung batu, seharusnya Tuhan gunung batu dong. Jangan dipilah-pilah dong. Padahal frasenya sama. Coba. Itu frasenya sama. Allah itu roh, Allah itu gunung batu, Frasenya Allah itu sama. api yang membakar. Coba. Ini seharusnya dipahami secara ya adil. Itu ini mungkin itu hukum Taurat ya? Ya hukum Taurat ya yang dibicarakan ini masalah hukum Taurat. Pak Cemplok. Ya maksudnya Taurat ini tentang ini Oh, bukan hukum bukan, Taurat sana. itu di Tapi Mazmur. maksudnya perjanjian lama. Ya, betul, Perjanjian kalau lama perjanjian ini. lama, ya. Perjanjian lama. Di perjanjian baru Iya, juga ada. Itu Ri, Jadi, kamu Kamu perjanjian baru. Jadi situ juga nggak tahu juga. Ada di perjanjian baru ada juga. Saya juga orang baru tapi saya boleh paham. dari tadi paham roh-roh aja dikatain. Iya, Bukan roh. memang. Kayaknya jangan ngeklaim. Nah, ini Ustaz. di dalam Klaim aja Kristen bentar, udah. bentar. Di dalam Ibrani itu perjanjian baru. Ya, Oke, Ibrani oke. 12 ayat 29. Ya, di situ dikatakan Allah itu api yang menghanguskan. Berarti apakah Tuhan itu api? Ini dalam perjanjian baru loh. Itu roh ya
itu berbicara, maksudnya itu kayak ini ya, penampakannya. Bukan. Penampakannya maksudnya Tuhan itu penampakan dalam penampakannya. Bukan, itu di dalam Ibrani 12 nggak ada juntrungnya dengan Musa itu. Kan itu di dalam Ibrani 12 nggak ada juntrungnya dengan Musa itu. Bahasa tersirat Ibrani itu di Iya, sebenarnya itu bahasa kias semuanya itu. Maka benar apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya, Tuhan Gitu loh. Yesus nanti akan memang, itulah itu pentingnya Pak Sugi. Tuhan Yesus menubuatkan dia akan datang kembali untuk yang kedua kali ya, dalam bahasa aslinya nanti. Apa maksudnya bahasa aslinya? Dia menyampaikan akan membawa kebenaran dan melakukan karya penghakiman ini langsung memakai bahasa asli. Bukan Bahasa asli itu bukan berarti bahasa di mana dikatakan di mana dikatakan bahasa asli itu di mana? Ya udah Itu akan berkata terus terang. ya, tadi kan Bukan bahasa asli. Gini loh, ayat itu iya, bunyinya. maksudnya berkata terus terang. Iya, Bahasa terus terang maksudnya itu dengan artinya bahasa manusia aduh. yang manusia pahami. Artinya kan manusia Gini loh, gini manusia bentar, itu kan bentar. ada orang Jawa, orang Sunda, dan firman Tuhan di akhir zaman ini akan dengan firman-Nya gitu. Jadi melalui kebutuhan manusia seperti itu, berfirman dengan cara manusia gitu, kebutuhan manusia. Bentar, Jadi oke, karya oke. Tuhan di akhir zaman Gak menyelamatkan nyambung. manusia itu ya Gini loh, Mbak. Aduh, menggunakan bahasa gantian. manusia gitu. Gantian. Sesuai dengan Itu kebutuhan tidak manusia. seperti itu, maka dilihat Iya. konteks ayat itu jelas itu. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan kiasan. Semua itu tentang perumpamaan itu, Kiasan, benar. iya. Tetapi ada saatnya nanti aku akan Iya, berbicara kepadamu secara terus terang memberitakan Yes. Bapa. Gitu loh. Ya berarti ketika Yesus berkata Yes. Allah itu roh, Apa dia yang bukan dimaksud roh. adalah kebenaran. Nah, kalau Iya. Yesus datang kedua kali, itu saya setuju. Seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir nanti benar. banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, benar. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu, enyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Kedatangan Yesus kedua kali untuk mengusir orang Kristen. Karena yang menyebut Yesus Tuhan orang Kristen, yang melakukan keajaiban atas nama Yesus juga orang Kristen. Bukan orang Islam, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Coba dicek itu ayatnya, Matius 7, 22-23 itu. Ya, itu justru yang Kita boleh sudah tahu itu, sudah Iya. tahu. Tapi pemahamannya nggak seperti itu. Oke. Berarti kan Tuhan Yesus itu Tuhan, gitu kan? Jadi tahu bahwa Tuhan Yesus menubuatkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk yang kedua kali, yaitu di akhir zaman, di mana hari Tuhan yaitu namanya. Iya, bahwa kalau Tuhan akan memang membawa Yesus Tuhan, kebenaran dan kenapa orang Kristen yang melakukan karya diusir? keselamatan, yaitu atau karya penghakiman yang terakhir. Iya, Yesus itu terakhir. hakim. Iya, itu Setuju, diusir, setuju. itu akan Yesus bukan- itu hakim, yang jadi tersangkanya orang Kristen. Iya, yang jadi tersangka orang Itu Kristen. bukan seperti itu, Loh, Pak Sugi, maksudnya. Coba itu- sekarang saya tanya sama yang Anda, yang menyebut Yesus Tuhan, itu maksudnya mengacu kepada watak rusak manusia. yang menyebut Yesus Tuhan Watak rusak siapa? Manusia. Bentar. Maksudnya Tuhan Yang menyebut Yesus akan Tuhan siapa? mengenyahkan. Bentar, saya tanya sama Anda, yang menyebut Yesus Tuhan Saya, siapa? orang Kristen, orang Orang percaya. Kristen. Yang mengadakan mukjizat atas nama Saya Yesus siapa? Dan orang Kristen, ya. Orang Kristen. Kalau memang Yesus Tuhan, kenapa bukan orang Mengadakan Islam yang mukjizat, diusir? dan ini Tuhan Yesus. Pertanyaan Tuhan saya. Yesus, orang lain mengikuti Oke, orang lain. bentar. Kalau memang Yesus Tuhan, seharusnya kan orang Islam yang diusir. Kamu tidak mau menuhankan akunya, kau dari hadapanku, kan begitu. Kok enggak begitu? Justru orang Kristen yang diadili. Coba. Seharusnya yang diusir Ini enyahlah, ini yang dimaksud adalah orang yang siapa?
memiliki watak rusak. Watak mana Pak di Sugi. ayat mana di situ dikatakan Orang yang memiliki memiliki watak? watak rusak, kita semuanya memiliki jangan watak jangan rusak. ditambah-tambah. Mau orang Kristen, mau Ayat orang- itu intinya manusia itu punya watak rusak. jangan ditambah-tambah. Ayat itu saya tidak main- begitu iya. bunyinya. Nggak ada di situ Bapak kecuali mana? itu nggak ada. Setahu saya seperti Di itu. mana di situ ada kecuali? Ah, sekarang gini kita baca Ya, dari. yang bilang kecuali juga siapa? Lah iya, berarti kan semua orang Kristen diusir sama Yesus. Kalau tanpa terkecuali. Ya udah, itu penafsiran, silahkan. Yang nafsir siapa? Nggak ada tafsir. Pemahaman yang ini nggak seperti itu sih. Lah iya, karena nggak sesuai dengan dogmamu. Sekarang gini loh, coba di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Ketika kamu menyembah Yesus, apakah itu kehendak Bapa? Hah? Kan enggak Bapak. Mana? Kan Tuhan Yesus Di mana itu Bapak ke? itu satu Oke. roh, satu roh. Oke, mana buktinya Bapak menghendaki kamu menyembah Yesus? Ya satu roh, Bapak sama Iya, saya butuh ayat. Mana ayatnya bahwa menyembah Ya, Yesus betul, itu ayat termasuk yang perintah orang Bapak? Kristen saya masih ini Aduh, masih asumsi. saya percaya Pak Sugi itu tidak butuh data. Saya butuh data. Saya butuh data. Karena saya bicara sebentar, Mbak. Mbak Cempluk, saya setiap saya bicara, saya setiap bicara, saya dasari data. Setiap saya ngomong ini datanya, setiap saya ngomong ini datanya. Makanya Ya, ketika ada orang ngomong sama saya harus ada data. Tidak, saya Pak percaya Sugi. bahwa Pak Sugi tidak butuh data. Loh, Data bagi Kalau Pak Sugi saya tidak butuh data, Mbak. Pak Sugi itu Bentar, punya ini. Mbak Cempluk. Kalau saya tidak butuh saya data, tahu. Kamu gantian ngomong dong. Gantian ngomong dong. Menyangkal data. Kalau saya tidak butuh data, kenapa saya ngomong selalu pakai data? Data. Kalau saya tidak butuh data, ngapain saya ngomong selalu pakai data? Coba mikir dong. Kalau saya tidak butuh data, ngapain saya setiap ngomong pakai data? Yang nggak butuh data itu kamu. Karena kalau kamu, bentar dulu Pak Antokia. Bentar. Karena kamu kalau diminta data, kamu nggak akan bisa. Karena keimanan orang Kristen hanya berdasarkan eksegesis, tidak berdasarkan apa yang tertulis. Coba buktikan bahwa Yesus itu Tuhan secara yang tertulis. Nggak ada. Ya. Karena Anda hanya berdasarkan eksegesis saja. Oh, di eksegesis Yesus begini, Yesus begono, akhirnya dikesimpulkan Yesus Tuhan. Tapi kalau dari pengakuan Yesus sendiri atau bapaknya Yesus Tuhan, nggak ada. Makanya saya bilang itu kamu tidak butuh data. Saya butuh data. Gitu loh. Ayo, mana data? Aduh. Itu butuh Nggak data. ada suaranya. Itu butuh ngeyel. Duh. Saya Nggak butuh percaya ngeyel sih. kalau Pak Sugi itu butuh karena data itu hanya untuk buat disangkal dengan cara halus pakai data. Saya mana percaya, Ya terserahmu, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi fakta sudah membuktikan bahwa setiap saya bicara, saya tampilkan data. Sementara Anda ngomong nggak pakai data. Jadi sekarang di sini siapa yang tidak butuh data, Anda atau saya? Kalau memang Anda butuh data, tunjukkan datanya. Nah, karena saya butuh data, setiap ngomong saya pakai data, maka lawan bicara saya harus pakai data, nggak bisa pakai asumsi. Iya bang, halo Gitu bang. loh. Itu Pak Sugi. Tadi saya dengar tak ada yang salah tadi tuh. Apa itu, Pak? Itu tentang Matius ayat 23 tadi Bapak bilang itu 21. untuk orang Kristen itu salah. 21. Itu Bapak itu untuk hal pengajaran yang sesat. Itu. Loh, Ya betul. Matius Jadi 7 Bapak ayat itu 21 memang untuk ya. Nah, Ya betul, Bukan, memang dua, tiga, itu dan Kristen seterusnya. itu ajaran Semua. sesat. Makanya kalau kita sesuaikan Bapak dengan itu semua. prinkopnya, bentar. Kita lihat Bapak janganlah menafsir-nafsir. siapa yang nafsir. Saya tanya, siapa yang diusir di situ? Itu kan jelas itu. Nggak ada nafsir saya, karena di situ sangat jelas dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku yang di surga. Nah, saya tanya, kehendak Bapak di surga manakah yang memerintahkan untuk menyembah Yesus?
Atau Yesus sendiri memberi contoh untuk menyembah dirinya? Semua orang Kristen nggak bisa jawab, nggak ada. Kemudian di ayat berikutnya, ya, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang diusir? Nyala kau dari hadapan. Iya, siapa yang diusir? Iya, yang diusir. Ya, Siapa? jawab aja. Yang diusir siapa? Siapa yang diusir? Ayo, Pak Antokia. Kau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan lah. Loh, ayat itu tidak begitu di mana dituliskan bunyinya. Justru orang yang mengatakan Yesus Tuhan, memanggil Yesus dengan Tuhan, mengadakan mukjizat atas nama Yesus Tuhan. Apa kata Yesus di ayat 23? Aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, ya para pembuat kejahatan. Jelas yang diusir orang yang menyebut Yesus Tuhan. Gimana sih? Mau dipelintir-pelintir ayat itu, ya silahkan, itu ayat-ayatmu sendiri. Kalau saya tidak berani melintir. Iya. Betul. Coba Pak Antokia dijawab coba. Bentar, Antioquia coba bukan itu nah. Antioquia. Bentar ya, coba saya bukan. lagi makan. Lanjut, saya makan dulu. Iya. Lo G Pak D. ya kan di situ kan judulnya udah jelas, hal pengajaran yang sesat. Banyak orang yang mengaku bahwa itu mengajarkan atas nama ajaran Yesus, atas nama ajaran Tuhan. Ternyata itu salah. Itu maksudnya itu. Ini hal mahakimi. Judulnya udah jelas di atas itu, hal Setuju. pengajaran sesat. Alkitab itu harus, kalau mau memahami Alkitab, baca seluruhnya. Tapi kalau mau menghujat ya silakan, nggak apa-apa. Gitu, nggak seperti itu. Saya aja boleh paham kok, walaupun Nah. saya baru ini belajar. Kalau Boleh kita ini paham, kan di tapi- Indonesia ini kan negara Pancasila, negara apa? Kita kan saling menghargai, Pak. Kalau di Alkitab itu memang tidak ada di situ memuat tentang sejarah Islam, tentang Nabi Muhammad. Jadi tidak ada disinggung di situ. Tetapi di dalam Al-Quran ada di situ disinggung tentang sejarah nabi-nabi seperti Musa, apa dia yang di Israel sana. Jadi kalian bertanya sebenarnya karena di Alkitab itu lengkap semua sejarahnya, bisa kalian bertanya. Tapi kalau untuk udahlah masuk Kristen, kami tidak mau. Ya udah yakini aja, yakini. Ini malah kemana-mana, Gitu Bapak. lah. Ini saya dengerin Tak malah usah. kemana-mana. Oh, gini. Itu yang diusir siapa yang diusir? Coba Ya beri enggak lah. alasannya. Yang Nyambung sok kalau- tahu. Siap. Bapak sendiri kan Islam, kenapa mengomentari Alkitab? Nah, kalau Kita ini kan bahkan mau diskusi. komentari. Kalau nggak mau diskusi, jangan masuk ke komal dong. Jangan masuk sini Kita kalau nggak mau diskusi. diskusi. Gimana Kan sih? ponis kau bilang itu untuk Muslim, untuk Nggak Kristen. boleh emosi Pak Antioquia. Jangan ngamuk dong. Tadi kan itu untuk Kristen semuanya. Kamu Kan di salah, tik Bapak, jelas. ini baru sehari 2 hari atau udah lama Pak Antioquia? Bukan, Bapak ini kalau udah langsung membuat Loh, apa? Kamu paham apologet tidak? Itu ayatnya Kamu jelas paham loh. nggak konsep Ini apologet? terguncang kayaknya karena Konsep apologet itu kan tetap juga menghargai, nggak bisa bilang bahwa Islam itu begini. Kan aku nggak bisa. Salah di situ Iya, aku. coba Bapak pergi ke hurumnya si Herdi, Malikil Nah, Amalak. itu urusan Coba mereka, kau ke situ. Bang. Urusan mereka itu. Mereka Udah. yang urusan itu. suruh baca aja ayat itu. Nah, Dibaca baik-baik. Tukang Banget hujat. Belum sama saya dengar Herdi. tadi, itu Coba dibaca baik-baik Saya ayat mendukung banget. 2223 itu. Maliki Amalek. Manikil itu nggak ada apa-apanya sama saya, kabur. Baca Nggak berani lawan saya. Selesai. Cemplok, katakan sama Herdi untuk lawan saya, Kabur. berani nggak? Kabur terus. Nggak akan Ayo, berani Pak. dia. Yang percaya paling cuman orang Islam itu sendiri. Loh. Yang kamu ngomong seperti itu, kalau Bukti. saya percaya orang, saya Itu nggak percaya terjadi di ngapain TikTok aku loh. ngomong percuma sama aja terjadi di bohong. TikTok loh, kabur loh, semua jadi saksi Iya. loh. Cemplok. Iya. Kenapa? Kembali ke ayat. Maksudnya saya gini Bang Sugi. Kembali Aku kembali nggak ke mau ayat. agama Coba Bapak. di ayat 2223 itu yang Jadi diusir Bapak siapa juga coba? hargai kita gitu. Kembali ke ayat. Nggak usah. Siapa yang Untuk diusir? apa kita bahas itu ya? Ya kalau nggak mau silakan turun. Beda keyakinan kita. Kalau nggak mau silakan turun. Kalau Oten,
Silakan turun kalau nggak mau. Alkitab Jangan ku terguncang. dengar membahas Terguncang. kesimpulan yang salah. Aduh, padahal Kan situ itu. panik, padahal situ panik. Panik? Saya lihat Buat panik. Panik apaan? Nah, jangan dapat menyimpulkan tidak orang. Itu enggak saya. Kalau nggak mau silakan turun. Ya Cemplok berhadapan dengan saya nih. Ini kan enak-enak, Bang. Kemarin itu ada yang coba hadapin Cemplok, Pak Sugi hadapin Cemplok, berani enggak? Ternyata Bible pun tak paham. Gimana? Kak Cemplok, saya dukung. Salam sukses ya, Kak. Tuhan memberkati Kak Apa Cemplok. kamu bilang? Ya udah. Kalau kamu memang paham Bible, coba silakan. tunjukkan kepada saya di mana. Cemplok, Itu bro, salam kenal ya. Pak Suki, dari tadi perasaan ini, coba hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Ajar selengkapnya dong, jangan Bentar, ngutak-ngatik sebelum Anda, oke, saya jawab, oke. Nyomot-nyomot isi Sebentar. Alkitab kalau kita Oke, bisa saya jawab. memahami, maaf seperti pencuri yang bangga Oke, dengan hasil oke, curiannya. Oke, saya Bocos jawab. terus ini. Oke, saya jawab. Anda sebelum kita ngomong hakikat, Cemplok. sebelum kita ngomong hakikat, kamu tahu arti hakikat enggak? Nanti jangan-jangan nggak tahu pula hakikat itu apa. Hakikat, ya tahu lah, Apa? itu kekal kayak gitu. Apa? Hakikat Tuhan itu kekal. Aduh, hakikat aja gak Ya, ngerti. hakikat Tuhan itu kekal kayak gitu. Aduh, Pak Cemplok. Hakikat aja gak ngerti. Aduh, Jelaskan. gimana lu? Padahal situ nggak tahu hakikat Allah. Coba Aduh. hakikat Allah apa? Nah, iya, saya mau jawab. Saya mau jawab kalau kamu ngerti hakikat. Tuhan kita Jangan kekal. saya menjawab tentang hakikat, kamu nggak ngerti hakikat. Apa hakikat? Saya bisa jabarin. Ya apa? Bisa Apa dulu? jabarin tuh. Apa hakikat? Bisa jabarin padahal situ nggak tahu hakikat. Iya, Allahnya. silakan. Jangan lu nggak tahu. Apa hakikat? Tahu tuh kasih tahu Islam lainnya dong. Apa hakikat? Lu nggak tahu ya, silakan lah dari tadi. Ini Islam belum Aduh. ada menjawab nih dari tadi. Oke, saya- Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Coba. Hakikatnya aja. Oke ya. Aku minta. Bentar, saya jawab. Bentar, saya jawab. Kurang lebih mohon maaf ya, Bang. Oke, Pak. Untuk ya ini saya jawab. Masukku aku mau nomor, Bang. Ya, silakan. Oke ya. Bentar, yuk. Oke, Bang. Saya jawab. Ya. Ternyata Mbak Cemplok nggak ngerti arti hakikat. Ya, Ya, sama-sama, Bang. ini saya jawab deh. Bahaya orang ngomong hakikat tapi nggak ngerti hakikat. Hakikat Bentar contohnya. dulu. Hakikat. Jangan diterobos dulu. Aduh. Tahu, contohnya hakikat manusia. Ngawur aja kamu ini. Hakikatnya. Dulu kalau mau dijawab. Jangan diterobos dulu. Kamu diam dulu kalau mau dijawab. Aduh. Silakan. Kalau mau dijawab tuh diem. Hakikat Kalau mau dijawab, diam. itu, Ya, saya diam. hakikat Nah. itu artinya ya keadaan yang sebenarnya. Itu hakikat. Ya, hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Apa hakikatnya Allah? Lihat. Keadaan sebenarnya. Lihat Ya, anu itu lah, KBBI. ya Tuhan itu Ngawur keadaan aja kamu ini. hakikat. Lihat KBBI, lihat KBBI, lihat KBBI. Kamu nggak ngerti tapi ngeyel ini gimana sih? Lihat KBBI, hakikat itu apa? Iya. Kenyataan yang sebenarnya. Itu hakikat. Lihat KBBI dulu. Jangan malu-maluin kamu. Nggak ngerti hakikat tapi sok ngomong hakikat kamu ini. Aduh, parah. Hakikat itu kenyataan yang sebenarnya. Nah, kenyataan yang sebenarnya itu Allah itu apa? Dia sang pencipta. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Nah, Yesus itu hakikatnya apa? Hakikat Ciptaan Allah apa? sang pencipta. Ya itu kan menurut si itu. Loh, ya iyalah orang kamu tanya Allah kepada Terus saya ya apa? tentu menurut Terus saya apa? bukan menurut Hakikat kamu. Tuhan. Gimana tadi? Hakikat Tuhan adalah Oh, roh lah. Apa? Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri apa? Kalau itu keadaan yang sebenarnya. Kenyataan Iya. yang sebenarnya. Hakikat Allah apa? Itulah Hakikat Tuhan Yesus hakikat. adalah roh. Yesus roh. Ya. Coba dengarkan ayat ini, cempluk. Aduh. Tuhan adalah roh. Bentar, Hakikat cempluk. Tuhan roh. Oke. Iya. Ketawain ketidaktahuan. Bentar. dalamnya Saya sendiri. jawab pakai ayatmu, cempluk. Saya jawab pakai ayatmu. Katamu menurutmu Yesus itu hakikatnya roh, oke? Saya nggak percaya. Saya Lo jawab pakai dulu. Ayat seperti apapun saya nggak percaya. Waduh. Lo pakai ayat aku kalau saya percaya sama situ, baru lo bisa pakai ayat ya, aku. ya. Kalau nggak bisa ya sama aja. Parah ini. Aku aja nggak percaya. Udah modal asumsi, tapi mau Iya. dikasih ayat kabur. Jangan gitu. Alkitabmu itu Biasa ada di aja. kepalanya kami. Aduh. Jadi Ayah. dengerin aja dulu ya.
Ya, Yang baca percaya semua, ya. sama situ juga siapa? Iya, Oke ya. nggak apa-apa. Nggak Inilah. percaya. Ini kita Iya. buktikan Kenapa bahwa orang murtad Tuhan itu Yesus pasti hakikatnya bodoh? itu roh. Orang murtad itu pasti bodoh. Ya ini Ya contohnya iya, seperti memang ini. hakikat Tuhan adalah roh. Ngawur aja. Dari tadi perasaan gak jelasin hakikat Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu hakikat Tuhan itu adalah roh di dalam Kristen. Kalau di dalam Islam sendiri apa? Aduh. Aduh parah. Apa ini? Ini ya. Sendiri. Oke, saya jawab. Sendiri. Saya jawab cemplo. Anda tadi mengatakan Yesus itu Ya. hakikatnya roh. Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 ayat 37. Apa benar Yesus di situ roh? Mengapa kamu menyangka aku roh? Aku ini Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Itu Yesus memiliki daging dan tulang. Benar, Tapi Sir. dia bukan roh. Sir. Yes. Benar sekali. Islam nggak ngerti, Bible nggak ngerti. Aduh bener deh kalau kamu murtad. Islam nggak ngerti, Quran nggak Murtad ngerti, apa ini? Bible nggak ngerti. Bener kalau kamu murtad karena orang Islam nggak ada yang bodoh. Silakan dilanjut, bukan lawan saya ini cemplok. Saya makan dulu. Iya. Iya, Pak De, nggih, Pak De. Selamat, Pak De. Enggak jelasin apa udah dikasih tahu kalau hakikat Tuhan di dalam Kristen itu adalah roh. Ya, jadi ketika Tuhan berinkarnasi itu hanya mengambil rupa manusia hanya untuk melakukan suatu karya keselamatan bagi umat manusia gitu. Nah, sekarang Allah punya solusi enggak? Pasti Sekarang nggak saya punya. tanya, Iya, dari tadi Yesus perasaan itu tanya. kamu bilang roh. Terus Ya, Tuhan firman itu sama ya, roh maksud itu gini loh. bedanya apa? Apa perbedaan firman sama roh? Firman sama ya itulah roh kan hakikat Tuhan ketika dia berinkarnasi Tuhan menyampaikan firman-Nya langsung kepada umat manusia supaya Perbedaan manusia itu firman langsung pada tahu, Yesus. langsung paham. Kamu mengatakan Yesus itu roh bukan firman. Saya tanya perbedaan Hakikat firman dan roh itu apa? Tuhan. Perbedaan firman yaitu firman-Nya kan menyampaikan roh Tuhan menyampaikan, maksudnya gini loh, maaf ya sebentar, ketika Tuhan berinkarnasi hanya mengambil rupa manusia hanya untuk melakukan suatu karya keselamatan bagi umat manusia dan menyampaikan firman-Nya kepada manusia langsung gitu. Jadi Tuhan kita itu punya karya keselamatan dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai Tuhan datang kembali untuk yang Kamu kedua belum kali. menjawab Itu pertanyaan yang disebut saya, Mbak. hakikat Tuhan tidak pernah berubah yaitu bahwa Tuhan, ikatan Tuhan sama manusia itu sangat sangat praktis dan sangat sangat dekat gitu. Berarti Yesus itu firman atau roh? Hah? Tuhan Yesus itu hakikat firman atau Tuhan. roh? Gini, hakikat Tuhan adalah roh. Jadi ketika Tuhan berinkarnasi untuk menyampaikan firman-Nya langsung kepada manusia. Iya, pertanyaan Menyampaikan saya, firman-Nya. Ya. Yesus Tuhanmu itu firman atau roh? Ya kedua-duanya maksudnya kayak nggak nyambung ya. Hakikat Tuhan adalah roh. Ketika Tuhan berinkarnasi juga langsung mau menyampaikan firman-Nya kepada kita langsung. Kita jadi tidak melalui kurir, tidak melalui kurir. Tidak melalui malaikat atau siapa sebagai kurir. Tidak seperti di Islam melalui kurir. Jibril dijadikan kurir. Masa malaikat dijadikan kurir? Nggak seperti Iya. itu. Lumayan lah, yang penting kami jelas ya, diturunkan langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nggak seperti kalian. Iya. Kalian itu Ya, melalui Alkitabmu kurir. itu Nggak, yang kan catat kurir tidak itu jelas kan kadang, siapa. kenapa Katanya murid Tuhan Yesus. langsung Katanya murid Yesus yang nyatat. Saya Ya. tanya sama kamu. Saya Kenapa? tanya sama kamu. Yang Ya. nyatat Alkitab kamu itu siapa namanya? Yang nyatat ya para nabi lah, Siapa nabi itu? para rasul. Kok para Siapa? nabi, para rasul. Siapa? Ya ada lah, kamu inilah kalau satu-satu. Kenapa? Penasaran ya, belajar. Alhamdulillah. Para rasul. Situ coba Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu apa menurut Gak itu? tahu dia siapa yang mengarang. Aduh. Kenapa nggak tahu dari tadi dijawab? Penulis Alkitab siapa namanya? Kamu katanya Penulis pintar. Alkitab para rasul.
para rasul. Gini, Alkitab itu sebuah catatan atau sejarah, sebuah catatan semua firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Seluruh isi Alkitab mencatat firman Tuhan dan karya Tuhan yang telah dilakukan oleh Tuhan terlebih dahulu baru dicatat. Loh, emang Allah Subhanahu wa Taala pernah mencatatkan karyanya? Karya Tuhan ya. Kalau memang itu firman itu dari Yesus. Yesus ini kan seorang manusia, dia Tuhan yang turun ke dunia. Kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Lukas? Nah, dari mana Lukas? Sabar dulu ya. Dia tahu lah dari orang-orang terdekat. Sabar dulu Mbak, saya ngomong tuntaskan dulu. Dari tadi saya diam saya Mbak. Ini kan Tuhan ini. Tuhan yang turun dari dunia kan, dari langit ini kan Tuhan. Nah, Tuhan yang turun dari langit bisa jalan kaki, bisa ketemu manusia. Namun kenapa Tuhan ini, Yesus, sudah turun di dunia tapi tidak bertemu langsung oleh penulis Injil? Lukas ini siapa? Tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat Yesus ada di dunia. Nanti sudah tidak ada Yesus, lalu Lukas ini menulis. Dari mana Lukas ini mendapat informasi? Bukan dari Tuhan, dari orang-orang. Dia bertanya kiri kanan, emangnya ini Lukas ini bertemu langsung dengan Tuhan? Tidak, ini bisa dikatakan ini bukan firman Tuhan, tetapi mencari orang-orang di luar sana apakah ini firman Tuhan atau tidak. Kemudian dia bukukan. Jadi tulisan Lukas ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kewahyuan Nabi Muhammad, wahyu itu ditulis, Nabi Muhammad ada langsung di situ, dihafalkan, ada langsung kalau Lukas itu mencatat, sedangkan Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Yesus sudah tidak ada di bumi, Lukas menulis. Bagaimana ini tulisan Bibel ini dipercaya? Begitu logika berpikirnya, Bu. Iya, boleh paham. Kan sudah saya bilang bahwa Alkitab itu adalah sebuah sejarah atau catatan semua firman Tuhan dan pekerjaan atau karyanya yang dilakukan oleh Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Jadinya orang yang terdekat yang menulis, yang orang-orang terdekat gitu, ada saksinya para rasul. Rasul itu artinya kan pilihan, udah ditunjuk langsung oleh Tuhan, ditunjuk langsung gitu. Seperti itu saudaraku. Contohnya Jibril mungkin ya, kalau di dalam Islam Jibril itu ditunjuk langsung Allah, itu contoh kecilnya. Nah seperti itu. Tapi ini kan nyata gitu. Tuhan kita kan nyata. Tuhan kita itu ini di dalam Kristen intinya punya solusi supaya manusia itu tidak binasa. Intinya Lukas tidak pernah intinya Lukas ini penulis Bible. Ya saya juga tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Tidak pernah bertemu. Tidak, Lukas ini dari mana diambil informasi yang valid ketika Yesus dengan dengan Lukas ini tidak pernah bertemu. Namun kenapa dia bisa menulis kitab ini? Seharusnya kan ada kaitannya saudaraku, ada kaitannya. Saya mau tanya Mbak Cemplo ini terkait dengan kevalitan Bible nih. Ada kaitannya pasti. Terkait dengan kevalitan Bible kan katanya itu kan diilhami oleh Tuhan gitu kan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, saya tanya sama Anda. Di dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18 itu di situ tentang pengutukan pohon ara. Menurut Matius, pengutukan pohon ara dilakukan setelah penyucian bait Allah. Sementara menurut Markus, Anda baca di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18 juga, pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Coba dicek dulu. Ya, jangan dijawab dengan asumsi. Jadi mana yang benar ini peristiwa? Ini saya tanya waktu peristiwanya itu. Bentar dulu. Yang saya tanyakan waktu peristiwanya ini kapan? Sesudah penyucian bait Allah atau sebelum penyucian bait Allah? Atau dua-duanya salah atau dua-duanya benar? Setahu aku benar. Oh, tidak mungkin. Benar. Contohnya ya kayak kalau ada kontradiksi, tidak mungkin dua-duanya benar. Bisa satu benar, bisa satu salah, atau dua-duanya salah. Ini jelas kontradiksi loh. Sebelum sama sesudah tidak mungkin itu disamakan. Coba dicek dulu. Coba sebelum SD dan setelah SD sama enggak? Contohnya gini, analoginya saya
Analoginya saya ini, contohnya saya kesaksian ya, saya kan dari Muslim tidak sepenuhnya saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, itu pasti berbeda. Nanti yang lain beda. Beda lagi. Tapi apa tujuan saya kalau kesaksiannya seperti itu jelas beda. Kesaksian itu nggak harus ingat sumbernya. Ingat Ya, sumbernya. Anda tadi sudah mengakui bahwa itu murni firman Tuhan. Berarti ada peran Tuhan di situ. Nah, apakah Tuhan ini memberi ilham beda-beda? Hah? Ya kalau Ya. sama itu namanya sholat berjamaah. Bisa Pak kata Suci. kalah nanti. Bukan, Ini jelas itu kan kalau sama. Bentar gini ya. Bentar sholat ini berjamaah ini ada. saya anggaplah penulis Kesaksian Bible itu, ini Pak Sugi, bentar harus dulu. beda. Kalau sama buat Cemplo. Kalau sama Tunggu dulu gantian, apa? Cemplo, Ini buat gantian. Saya kalah kalau soal cepet-cepetan ngomong, kalah sama emak-emak karena emak-emak itu bibirnya dua, makanya saya kalah. Ya. Jadi gini, Cemplo. Kalau ada orang mengatakan begini, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih. Iya. Ya. Kemerdekaan RI, ya ada yang mengatakan misal ada yang mengatakan sebelum tahun 45. Ada yang mengatakan kemerdekaan RI setelah tahun pemberontakan PKI gitu. Ini kan terjadi kontradiksi ini. Sebelum terjadinya pemberontakan PKI atau setelah terjadinya pemberontakan PKI. Walaupun Indonesia merdeka, yang dipermasalahkan bukan Indonesia merdekanya, kapan terjadinya? Sebelum G30 SPKI atau sesudah G30 SPKI. Misalnya begitu. Ini ada dua sumber yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan sebelum G30, ada yang mengatakan setelah G30 SPKI. Mana yang benar? Ya kan? Nah, sama seperti Tapi yang itu tertulis di analoginya masalah ini, ini. Pak Sugi. Bentar dulu, masalah ini juga begitu. Yesus mengutuk pohon ara itu setelah penyucian bait Allah atau sebelum? Saya tanya. Karena setelah dan sebelum itu beda, jangan disamakan. Iya, tapi itu dua-duanya saya ini benar ya. Karena apa? Biar setahu saya Alkitab itu selalu mencatat itu akurat gitu dan detail banget gitu. Jadi itu kesaksian itu memang nggak kayak kesaksian itu. Saya tanya setelah atau sebelum? Tentunya berbeda. Ya, jawab setelah atau sebelum. Dua-duanya benar. Loh, setelah dan sebelum kok benar nih gimana sih? Contoh yang dipakai Pak Sugi tadi itu Sebelum makan dan setelah makan apa sama? Nggak Cempluk. Setelah makan dan setelah makan apa sama? Ya, tapi itu analogi. Setelah nikah dan sebelum nikah apa sama? Saya bukan seperti itu analogi. Setelah menikah dan sesudah menikah apa sama? Itu menurut saya ya. Sebelum nyuci motor dan sesudah nyuci motor apa sama? Beda. Misalnya saya kasih contoh, orang itu kecelakaan sebelum saya nyuci motor. Berbeda, tapi itu orang sama itu gitu, Pak. mengalami Sugi. kecelakaan setelah saya nyuci motor. Orang itu kecelakaan sebelum saya nyuci motor. Masa setelah dan sebelum sama? Gimana sih? Yang saya tanyakan waktunya itu Perbedaan kapan? itu, tapi dari perbedaan itu tujuannya sama. Kalau Saya tidak tanya ini, tujuan. Perbedaan. Nah itu dia, saya nggak tanya tujuan. Yang saya tanyakan itu waktu terjadinya itu kapan? Setelah atau sebelum? Jawab. Ya kalau saya ini dari sini ya mungkin saya ngerasa ini dua-duanya benar. Saya nggak nanya tujuannya. Itu waktunya itu loh Contohnya kapan? nih ada kejadian. Oke, contohnya nih. menurut contohnya saya ada tanya kejadian waktu. nih. Waktunya itu kapan? Setelah atau sebelum? Jawab. Waktu ya. Hah? Setelah apa sebelum? Jawab. Dua-duanya benar. Nah, mana bisa? Dua-duanya itu benar. Itu namanya kita menanggapi pembodohan. kita. Tinggal kita menanggapi. Itu namanya pembodohan. Kalau dua-duanya benar itu pembodohan, Mbak Cempluk. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut itu kan nyari kesalahan. Aduh, parah. Pembodohan. Jadi di sini jelas Ya, memang sekali seperti Bible itu, saya aja batal tidak paham. sebagai firman Tuhan. Kenapa? Karena di situ terjadi pertentangan. Karena kitab suci tidak boleh ada pertentangan. Tangannya di mana? Yang satu A, yang satu B. Yang benar B apa A? Sudah A dan B sama. Ini ngawur. Untuk ini bukan pertentangan untuk Apanya nggak pertentangan? Jelas-jelas Pak Sugi. itu terjadi perbedaan Itu bukan peristiwa. berarti seperti ajaran untuk menentang Itu menolak jelas-jelas Tuhan, menolak terjadi kebenaran. Tidak perbedaan seperti itu, Pak peristiwa Sugi. sebelum dan sesudah. Menurut Matius, pengutukan pohon ara Iya. dilakukan sesudah penyucian bait Allah.
Menurut Markus, pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait Allah. Nah, kalau kamu mengatakan semuanya benar, Anda sedang membodohi orang. Dah, lanjut. Ya, ketahuan ya. Sedang membodohi orang dia ya. Bodohin gitu, kamu terbodoh. Ngakuin gitu. Kacau ini, aduh. Ya, Inilah yang namanya iman benar, buta. karena kan Mbak Cemplo, Mbak Cemplo. Inilah yang namanya iman buta. Ketika beriman, akalnya nggak sholat dipakai. berjamaah, Ya, sholat maghrib, makanya subuh. kalau beriman itu akal dipakai. begitu, Ini Mbak akalnya Cemplo. nggak dipakai. Ini kacau ini Anda ini. Akal Anda nggak dipakai. Yang penting imani saja, udah ya. Gitu loh, imani saja udah. Pokoknya yang penting bener. Assalamualaikum. Iman Waalaikumsalam. berarti apa? Waalaikumsalam. Nah, Mbak, ini kalau udah ini- salah, Mbak, kalau udah salah nggak usah nyolot, Mbak, malu-maluin. Sesudah dengan sebelum aja udah beda makna. Ya silakan. Anda ini Ya silakan. bahasa Indonesia Ayo aja kita susah dulu. tahu sih. Sesudah dengan sebelum, Kenapa? maksa lagi. Aduh. Ayo Pak Sugi, Pak Cemplo. satu. Ya, itu Tadi jawaban dicemplaknya. saya bilang dua-duanya. Lah kok itu Itu namanya membodohi orang kalau dua-duanya benar. Kalau sebelum dan sesudah itu sama gimana sih? menyimak dari Gua tadi. teman-teman. Akal sehatmu kemana kalau sebelum dan sesudah itu itu sebelum disamakan, sudah Mbak Cemplo? disamakan. Akal sehatmu Ya, mana? itu kalau Masa sebelum dan maksud sesudah kamu itu mau sama? disama- Berarti akal Mau sehatmu sedang disamakan dipertanyakan di sini. Aduh. Berarti akalnya nggak di. bilang Berarti udah akal enggak. nggak ini, akal nggak itu. Emang dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu. ada apa? Ini ya. Iya, terima kasih. Akal. Ngakuin sendiri tidak punya akal. Tanya ke Mbak. Kita Terima bahas kasih sudah sudah sebelum. ngakuin diri sendiri tidak punya akal. Emang Iya, dari udah, sejak Mbak lahir Cemplo. itulah apa Sabar, orang Islam sabar, itu. Mbak. Emang Oh, selalu Pak punya Cemplo akal, punya tidak punya anak. dan Kan akal dari ya. bawah. Jadi gini saudaraku. Kenapa? Apa bedanya, Mbak? Apa bedanya? Janda sesudahnya. Apa bedanya? Sudah janda dengan Anda, Jo. Janda lagi dia bilang orang Oh, semplok. sesudah sebelum aja Anda tidak bisa Sebelum dan sesudah saja nggak bisa bedain. Parah. Akal sehatnya kemana? Masa sesudah dan sebelum sama? Aduh, terus terang saya heran ya dengan orang-orang Kristen nih. Akal sehatnya itu lo kemana? Sebelum dan sesudah kok disamakan? Aduh, sebelum dan sesudah sama katanya. tentu saja mampu. Mana ada beragama ngemis-ngemis jawaban. Aduh, mana ada giliran Gimana bisa paham? Sesudah dan sebelum kamu samakan kok. Orang yang akal sehat mana yang bisa menerima sebelum dan sesudah itu sama? Cemplo. Pantas lo murtad sih, Cemplo, goblok sih. Ini kalau sesudah bisa bedain. sekarang ya Ini dipijit satu, dipijit punya tapi ini bukan punya lagi manusia buta huruf. Ini sudah waktunya watak buta huruf disingkapkan. Aduh. Udah. Buang aja, nggak ada gunanya. Ini bukan level kita ini. Buang, udah. Udah hujatan, udah keluarin aja, Bang, keluarin, nggak ada gunanya, Bang. Udah. Udah bang, kasihan Kristen yang lain, Bang. Inilah contoh ya. Contoh, ini bentar ya. Inilah contoh orang murtad itu pasti goblok. Ya, orang murtad itu pasti goblok.
Dia tidak paham Quran, tidak paham Bible, tidak paham Kristen. Bahkan tidak bisa membedakan arti sebelum dan sesudah. Masa sesudah dan sebelum disamakan? Ini otak waras mana yang bisa menerima? Ya kan? Sebelum dan sesudah disamain. Kalau dia mau wajar Ini lah. kan geblek namanya. Sesudah sebelum aja dia nggak bisa bedain.